Baik, berikutnya kita akan membahas tentang larutan dapar atau larutan buffer ya, buffer solution. Ada juga yang menyebut ini sebagai larutan penyangga ya. Jadi apa itu larutan dapar? Larutan dapar itu adalah campuran antara asam lemah dengan basa konjugatnya atau basa konjugasinya. Nah ini dan berlaku juga sebaliknya ya, basa lemah dengan asam konjugasinya. Oke, lalu apa sebenarnya sifat khusus dari larutan dapar ini? Yaitu larutan dapar itu merupakan suatu larutan yang mempertahankan nilai pH-nya atau perubahan sangat kecil ketika larutan dapar tersebut ditambahi dengan asam kuat ataupun basa kuat. Oke, jadi sehingga larutan buffer ini biasa digunakan untuk suatu larutan yang apa namanya, atau digunakan untuk mengontrol pH dari suatu larutan ya. Karena kalau kita misalnya ingin bikin suatu larutan yang pH-nya relatif stabil di angka tertentu, maka kita gunakan larutan dapar ini atau larutan buffer ini. Nah, contohnya misalnya skemanya ya untuk larutan dapar itu, jadi misalkan kita campur suatu, ini misalnya contoh ya, contoh saya punya asam lemah gitu, contoh asam lemah HF ini ya. Nah tentu kita tahu campuran apa, basa konjugasinya tuh apa ya, kita coba aja dia apa namanya, kita reaksikan dengan air gitu, misalnya HF plus H2O, dia akan jadi F negatif plus H3O positif. Nah kita bisa lihat di sini ini adalah asam lemahnya dan di sini adalah basa konjugasinya. Nah, jadi biasanya di dalam larutan dapar itu yang punya ion itu dinetralkan, atau yang punya muatan listrik itu dinetralkan dengan cara misalkan kalau dia itu punya, contohnya di basa konjugasi yang ini ya, dia kan muatan listrik negatif ya. Negatif biasanya dinetralkan dengan ion positif gitu. Biasanya contoh ion positif itu Na+ kan gitu. Sehingga yang namanya dapar di sini itu adalah campuran asam lemah. Kalau misalnya asam lemahnya kita pilih sebagai HF ini, maka basa konjugasinya yang dipilih itu adalah campuran asam lemah dan basa misalkan NaF gitu, yang netral ya. Jadi
F-nya ini sebenarnya adalah yang basa konjugasinya. Jadi campuran asam lemah HF dan basa lemah NaF ini bersama-sama membentuk dapar larutan. Jadi ini contoh larutan buffer atau dapar. Larutan dapar itu. Nah, ini contohnya. Kemudian contoh yang lain lagi ada nggak? Oke, contoh lain lagi ya, misalkan. Contoh larutan dapar. Misalkan kita pilih asam lemah, asam asetat gitu ya. CH3COOH. COOH. Nah, kemudian campuran basanya apa ya? Basa konjugasinya. Nah, tentu kalau kita lihat reaksi CH3COOH dengan air, reaksi kesetimbangannya plus H2O. Maka kita akan punya reaksi kesetimbangan CH3COO minus gitu ya, plus H3O positif kan gitu. Nah, di sini ini adalah asam lemahnya. Di sini adalah basa konjugasinya. Nah, supaya netral biasanya kita tambahkan dengan ion positif ya, karena dia ionnya negatif gitu. Kalau nanti ada ion positif ya dia ditambah dengan sesuatu yang negatif supaya menjadikan konjugasinya itu netral ya. Jadi satu yang perlu diperhatikan biasanya campuran daparnya itu adalah satu asam lemah, satu adalah basa konjugasinya. Kalau asam lemahnya itu dia punya ion ataupun basa lemahnya itu berupa ion, maka dia biasanya dinetralkan dengan ditambahkan suatu atom ya untuk menetral atau suatu ion yang lain untuk menetralkan muatan listrik dari campuran dapar tersebut. Nah, ini berarti kalau kita lihat dari sini, maka basa konjugasi yang dipilih itu adalah ini CH3COO minus tapi ditambahi Na. Jadi basa konjugasi campurannya yang asam lemahnya ini basanya ini. Berarti basa konjugasinya yang dipilih adalah Na CH3COO ya, muatannya udah netral. Nah, campuran CH3COOH dan NaCH3COO ini yang merupakan membentuk larutan dapar. Nah, campuran ini membentuk larutan dapar. Jadi itu definisi larutan dapar ya. Oke, jadi nah secara skematik ya, kalau skema kita mau tinjau secara lebih kuantitatif. Oh ya, ini ada contoh soal tapi ya kita kerjakan nanti saja. Ini kita pindah dulu. Nah, kita akan membahas, kita pindah di halaman selanjutnya dulu saja. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu pembahasan tentang ini ya. Ini kan kita udah bahas contoh seperti apa sih larutan dapar gitu ya. Nah, dari sini kita akan bahas secara kuantitatif. Kita akan tinjau bentuk reaksi dari, misalkan saya punya asam lemah Ha ditambahkan H2O, maka reaksinya akan berupa di sini adalah A negatif ya plus H3O positif kan gitu ya. Atau bentuk singkatnya kita bisa saja langsung tulis sebagai Ha itu reaksi kesetimbangannya itu adalah ini
ini H plus plus A minus gitu, A negatif. Nah, kita di sini akan cari konstanta disosiasi asamnya ya. Jadi dari sini kita dapatkan Ka-nya itu sebenarnya dituliskan sebagai dari produknya itu H plus, di sini A negatif dibagi dengan HA ini ya. Nah, dari sini kita akan cari tahu PKA ya. Jadi kita akan cari tahu PKA. PKA itu sama dengan minus logaritma dari KA kan. Nah, di sini saya akan tuliskan KA-nya itu seperti ini. Maka saya akan punya sama dengan minus logaritma dari konsentrasi ion H positif, konsentrasi ion A negatif, bahasa konjugasinya, dan ini konsentrasi dari asam lemah HA. Tuh. Nah, menggunakan sifat logaritma, ini saya bisa pecah jadi minus logaritma konsentrasi dari ion atau dari proton ya. Kemudian minus logaritma dari konsentrasi ion bahasa konjugasinya dengan konsentrasi dari asam lemahnya HA. Nah, kita bisa lihat ini adalah pH ya, maka pKa bisa saya tuliskan sebagai pH minus logaritma dari konsentrasi. Nah, ini kan bahasa ya, bahasa konjugasi ya, maka saya akan tuliskan dia konsentrasi sebagai dari bahasa konjugasi kemudian dibagi dengan konsentrasi, ini asam konjugasinya dari bahasanya kan, asam konjugasi. Oke, jadi saya tuliskannya semacam ini, logaritma ini, atau bisa juga disingkat, ini jadi huruf B, ini jadi huruf A ya, B untuk basa, A untuk asam. Jadi PKA bisa juga saya tuliskan sebagai pH minus logaritma dari basa dibagi dengan asam. Ini konsentrasi maksudnya, konsentrasi basa dibagi dengan konsentrasi asam. Nah, dari sini ini biasanya kalau orang diminta untuk menghitung pH larutan dapar itu ya pH-nya pindah ruas ya. Jadi ada bentuk lainnya, itu adalah sebagai pH sama dengan PKA gitu. PKA itu adalah minus logaritma dari konstanta disosiasi asamnya plus logaritma dari konsentrasi basa dibagi dengan konsentrasi asam gitu ya. Nah, ini biasanya yang akan kita gunakan kalau kita diminta untuk menghitung pH dari larutan dapar gitu. Dan persamaan ini dikenal dengan nama persamaan Henderson-Hasselbalch. Persamaan Henderson-Hasselbalch. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghitung menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch ini, dan juga melihat seperti apa sih pengaruh penambahan asam dan basa kuat terhadap larutan dapar. Apakah benar pH-nya itu hanya akan berubah sedikit saja gitu, jadi hampir bisa diabaikan gitu ya perubahannya karena sangat sedikit. Kita akan lihat itu dari contoh soal ya. Nah, contoh soalnya tadi kita sudah punya gitu. Di halaman berikutnya mungkin saya bisa ambil dari sini saja. Oke, cut aja. Salah lagi. Ini ya, kita paste di sini.
Oke. Ya, ini adalah contoh soal kita yang pertama. Berapa pH larutan dapar dari campuran. Nah, ini ya, campuran 0,3 molar NH3 dan 0,2 molar NH4Cl. Jadi ini merupakan campuran dari asam lemah NH4 dengan basa konjugasinya NH3 gitu ya. Kita lihatnya dari mana? Ini relasi asam lemah dan basa konjugasinya, yaitu kita coba lihat dari reaksi NH3. Kalau kita tambahkan dengan H2O, maka di sini H2O yang berperan sebagai asam ya, ini berperan sebagai basa karena ini akan melepaskan protonnya satu untuk kena ke NH3. Jadi di sini saya akan punya NH4 plus gitu, plus OH negatif, OH minus. Ya, jadi kita bisa lihat ini pasangannya, ini adalah basa lemah. Basa lemah. Di sini adalah asam konjugasinya. Asam konjugasi dari basa tersebut ya. Nah, tentu tadi kita sudah tahu bahwasanya kalau larutan dapar itu campurannya biasanya netral zatnya. Jadi di sini kan kita lihat muatan listriknya positif, maka untuk menetralkan kita tambah dengan ion klorin negatif ya, sehingga di sini dia menjadi NH4Cl yang ada di sini ya campurannya. Tapi berarti di sini adalah asam lemahnya, ini adalah basa konjugasinya. Nah, oke, dari situ udah clear. Kemudian kita ingin melihat pH dari larutan dapar ini, campuran ini 0,3 molar NH3 dan 0,2 molar NH4Cl. Jadi rumusnya menggunakan persamaan Anderson-Hasselbalch, maka kita bisa hitung pH-nya sama dengan pH warna biru aja. Jadi pH-nya itu sama dengan pKa plus logaritma dari konsentrasi basa dan sebagai konsentrasi asam, kan gitu. Nah, di sini pKa-nya kalau mau kita lihat oh ya, ini kita ada satu info yang belum dituliskan di sini. Kita yang diketahui dalam soal itu adalah Ka dari ini, Ka-nya itu diberikan dengan nilai 5,6 kali 10 pangkat negatif 10. Nah, ini adalah konstanta disosiasi dari NH3 ataupun NH4 plus itu ya. Nah, sehingga kalau kita mau cari tahu pKa, kita untuk gunakan rumus di bawah, pKa sama dengan minus logaritma dari 5,6 kali 10 pangkat minus 10. Maka di sini sama aja kita hitung dulu logaritma kena yang 10 pangkat negatif 10, ini kan jadinya minus logaritma kena ini, jadinya ini 10 dikurangi logaritma dari 5,6, kan gitu ya, 5,6. Maka pKa nya sama dengan, ya kita hitung aja menggunakan kalkulator. Oke. Saya punya 10 dikurangi logaritma dari 5,6. Jadi 9,25 ya. Jadi ini sama dengan 9,25. Oke. Itu kita udah dapat pKa-nya. Berarti kalau kita mau lanjutkan hitungannya di sini, di bawahnya gitu ya. Udah pakai warna biru, saya pakai warna biru lagi. Berarti 9,25 plus logaritma dari konsentrasi basa. Konsentrasi basanya adalah 0,3 molar. Bagi konsentrasi asamnya itu adalah 0,2 molar. Ya. Berarti di sini saya punya 9,25 ditambah. Oke.
kita pakai kalkulator lagi. Ditambah, atau langsung aja ya, kita di sini 9,25, nanti langsung hasil akhirnya di sini kita. Berarti saya mau 9,25 plus logaritma dari 0,3 dibagi 0,2. Jadinya 9,43 ya. Ini pH-nya adalah 9,43. Ini adalah pH larutan dapar kita. Ya, 9,43 itu adalah pH dari larutan dapar kita. Kemudian kita beranjak ke contoh soal yang nomor 2 ya. Kita ambil dari sini. Oke, nah ini dia. Nah, jika 0,005 mol NaOH ditambahkan ke setengah liter larutan dapar 0,3 molar NH3 dan 0,2 molar NH4Cl, yaitu sebenarnya larutan dapar kita yang di atas ini ya, sama. Berapa pH larutan kemudian? Jadi setelah ditambahkan basa kuat NaOH, pH-nya berubah jadi berapa sih? Ya. Pertama kita harus tahu ini berapa molar yang sebenarnya ditambahkan. Jadi untuk mengetahui berapa molarnya, maka konsentrasi NaOH-nya kita harus hitung. Itu sama dengan 0,005 mol dibagi dengan 0,5 liter kan gitu, atau di sini 5 kali 10 pangkat negatif 3 mol dibagi dengan 5 kali 10 pangkat negatif 1 liter kan gitu ya. Jadi di sini saya punya 1 kali 10 pangkat, namanya coret kan ya, negatif 2 mol per liter atau molar, atau sama dengan 0,01 molar. Oke. Nah ini adalah konsentrasi dari NaOH. Nah sekarang NaOH itu nanti akan bereaksi dengan larutan dapar. Itu dia kan ini basah, maka dia nanti akan bereaksi dengan asamnya ini yang NH4-nya tadi ya. Nah itu sebenarnya yang bereaksi itu kan bagian OH negatifnya ini ya, nanti akan bereaksi dengan NH4 ini. Jadi sebenarnya yang kita hitung ini adalah 0,01 molar dari konsentrasi OH negatif yang akan bereaksi dengan NH4Cl. Nah, reaksinya seperti apa? Berarti saya punya NH4. Nah, di sini kita udah pakai NH4 positif karena nanti ketika dia bereaksi, ini basa kuat kena yang ini tuh dia Cl-nya lepas gitu. Sehingga NH4 akan bereaksi dengan OH negatif dan Na sama Cl-nya bereaksi, nanti kan jadi NaCl gitu. Jadi di sini reaksi asam basanya itu adalah dengan yang NH4 plus OH negatif kan gitu ya. Nah di sini akan menjadi reaksinya adalah NH3, dia akan menjadi NH3 plus H2O. Nah itu dia. Nah jadi ketika kita tambahkan basa kuat, dia akan bereaksi dengan bagian asamnya, yaitu NH4Cl ini. Ya, sebenarnya di sini ada NaCl tapi kita tidak tulis, yang kita tulis hanya yang sesuai dengan kepentingan kita aja, yang bagian asam basanya. Nah sekarang kita mau lihat di sini OH negatif ini kita punya dia nilainya adalah 0,01 molar ya. Jadi di sini 0,01 molar. Sedangkan NH4 positif jumlahnya itu adalah ini 0,2 molar ya. 0,20 molar. Kemudian NH3 itu di awal dia memiliki nilai 0,3 molar. 0,30 molar kan gini. Nah, ketika bereaksi di sini kan dia 0,01 molar ini jadi reaksi pembatas kan. Karena dia yang paling kecil jumlahnya 0,01 molar juga, ketika dikurangi ini jadinya 0,19 molar kan gitu ya.
Nah, jadinya 0,01 tadi akan membentuk NH3 yang akan menambahi konsentrasi yang awalnya tadi 0,01 molar. Jadi ketika ini malah bertambah ya, jadinya 0,31 molar. Nah, sebenarnya ketika kita menambahkan basa kuat ini, ya, kita menambahkan basa kuat NaOH ini, dia itu akan mengubah konsentrasi dari konsentrasi ion basa dan asam yang awal. Kalau tadinya 0,3 dan 0,2, maka sekarang NH3-nya menjadi 0,31 dan asamnya NH4-nya itu menjadi, yang tadinya 0,2 menjadi 0,19. Sehingga kalau kita mau hitung pH-nya sekarang ya. Sekarang saya mau hitung pH-nya. Maka di sini pH-nya itu kita hitung menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch pKa plus logaritma dari konsentrasi basa dibagi konsentrasi asam. pKa-nya tadi kita udah hitung sama dengan ini ya, 9,25 plus logaritma dari konsentrasi basanya sekarang menjadi 0,31 dan konsentrasi asamnya menjadi 0,19. Nah, ini yang perlu kita hitung sehingga pH-nya yang sekarang adalah oke, kita hitung dulu. 9,25 ditambah logaritma dari 0,31 dibagi 0,19 sama dengan 9,46. Jadi di sini adalah 9,46. Nah, kita bisa bandingkan dengan sebelum ditambah NaOH ya. Jadi di sini kita tambahkan 0,01 molar NaOH. Yang tadinya 9,43 dia berubah menjadi 9,46. Jadi naik sebesar 0,03 saja. Jadi naiknya kecil walaupun dia ditambahi basa kuat gitu ya. Nah, oke, sekarang kita mau lihat gimana kalau larutan dapar yang sama kita akan tambahkan dengan asam kuat seperti apa ya. Jadi larutan dapar yang di awal ini kita akan tambahkan dengan asam kuat. Nah, di sini ada soalnya. Kita pindah dulu posisinya. Oke. Nah, oke. Jadi di sini jika 0,04 mol HCl ditambahkan ke setengah liter larutan dapar yang sama tadi, berapa pH larutan kemudian? Oke, jadi kembali seperti yang tadi juga kita harus cari tahu ini tuh berapa molar HCl yang kita tambahkan, konsentrasinya berapa ya. Jadi konsentrasi HCl yang ditambahkan itu sama dengan 0,04 mol dibagi dengan dibagi 0,5 liter, berarti kan sama dengan 4 kali, atau kita bikin 40 lah, 1, 2, 3, 40 kali 10 pangkat negatif 3 ya, dibagi dengan 5 kali 10 pangkat negatif 1. Ini jadinya molar ya. Yang kita tahu 40 dibagi 5 itu adalah 8 ya. Berarti saya punya sini 8 kali 10 pangkat min 2 molar atau sama dengan 0,08 molar gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya HCl ini nanti itu kan ketika dia ditambahkan, ini kan asam kuat ya, dia akan bereaksi dengan basanya yang ada di sini karena ini asam, dia bereaksinya dengan basa. Maka HCl ini kan sebenarnya ketika dia terdisosiasi itu akan menjadi ion H positif dan Cl negatif kan gitu ya. Nah, ini nanti ion H positifnya ini akan bereaksi dengan air gitu. Ini akan bereaksi dengan air. Karena ini kan larutan dalam air ya. Bereaksi dengan air.
Sehingga H plus H2O kita akan menghasilkan H3O positif ini. Nah, nanti inilah sebenarnya 0,08 yang ada di sini. Aduh, salah. Oke, jadi sebenarnya 0,08 yang ada di sini ini yang ini merupakan sama banyak konsentrasi dari ion H3O positif. Ini yang akan bereaksi dengan basa NH3. Gitu ya. Nah, reaksinya seperti apa? Jadi kita bisa tuliskan di sini. Berarti saya punya basanya adalah NH3 bereaksi dengan asam H3O positif gitu ya. Nah, ini akan menjadi NH4 positif plus H2O. Nah, seperti ini reaksinya. Nah, kemudian kita tuliskan konsentrasi awal ya. Konsentrasi awalnya berapa? Konsentrasi awal untuk NH3 itu adalah 0,30 molar. Konsentrasi H3O positif. H3O positif itu adalah 0,08 molar. NH4 positif. NH4 itu ini 0,2 molar. Ini reaksi pembatasnya jadi 0,08 molar dikurangi 0 jadi di sini 0,08 molar. Nah, nanti menghasilkan ini kan NH4 jadi ini ditambah positif ini negatif. Yang ini jadi 0,22 ya, 0,22 molar. Kemudian yang di sini jadi 0,28 molar. Nah, sehingga ketika kita tambahkan dengan tadi HCl, sekarang pH-nya jadi berapa? Kita bisa hitung ya. pH sekarang ya. pH sama dengan pKa plus logaritma dari asam basanya dibagi dengan asamnya. Berarti di sini pH-nya sama dengan pKa-nya tadi 9,25 plus logaritma dari basanya adalah NH3. Nah, 3 yang ini 0,22 molar dibagi dengan 0,28 molar. Nah, kita hitung menggunakan kalkulator. 9,25 dijumlah logaritma dari 0,22 dibagi 0,28 ya kita bulatkan jadi 9,15 ya, sama dengan 9,15. Nah, ini jadi 9,15 dari yang awalnya adalah 9,43 ya. Jadi ketika kita tambahkan asam kuat HCl tadi, dia awalnya 9,43 ini berubah menjadi 9,15 ya. Jadi kalau ketika ditambahkan 0,08 molar, jadi dia relatif cenderung stabil di 9 tadi ya, dia tidak sampai melewati angka 9. Jadi seperti itu cara perhitungan untuk larutan datar.